yang saya ajukan adalah kalau dia mau kampanye tidak boleh pakai fasilitas negara, juga tidak boleh tidak cuti. Itu yang saya ajukan. Jadi dulu kan orang menyangka, kawan-kawan media menulis seolah-olah saya ini mau memakai fasilitas negara untuk tetap kampanye. Enggak, saya cuma mengatakan yang dipaksakan dirampas hak cuti itu keterlaluan, bertentangan dengan Undang Dasar 45. Saya dipilih demokratis untuk berapa lama? 60 bulan. Terus kenapa saya dipaksa sampai hampir 4 bulan? Ini Jakarta, bukan daerah lain. Kalau 3 pasang, 2 putaran, saya masa 6 bulan tidak kerja, berarti orang Jakarta akan dirugikan 6 bulan dong. Nggak ada gubernur yang dipilih mereka ya. Ya, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Dwi, kita sudah mendengar bersama pernyataan dari Pak Ahok tadi mengatakan kalau dia mau kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan tidak boleh tidak cuti atau harus cuti seperti itu pada saat kampanye. Selama kampanye. Oke, pandangannya. Jadi begini, bicara tentang petahana, bicara tentang pemilu ini kan harus sekali lagi harus adil. Nah, dalam petahana ini kan kita tahu bahwa dia punya advantages lebih begitu ya, karena dia sebagai seorang yang berkuasa saat ini. Nah, di dalam sejarah yang kita lihat setelah reformasi 32 2004, Undang-Undang 32 2004 pemerintah daerah itu mengatakan dia harus cuti, ya. Tetapi di 2008 Undang-Undang perubahannya, pada saat itu Undang-Undang perubahan Pemda mengatakan kalau seorang petahana mau mencalonkan diri, dia harus mengundurkan diri. Jadi nggak boleh tuh selama itu dia langsung totally mundur. Nah, tetapi di MK memutus ternyata ini sesuatu yang tidak memberikan kepastian hukum. Kenapa? Karena dia itu dipilih untuk 5 tahun. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya dia mestinya masa berakhirnya Pak Ahok ini kan Oktober 2017. Kalau di Oktober sudah mundurkan diri, berarti setahun tidak kerja. Padahal dia dipilih 5 tahun. Jadi kan tidak kepastian hukum. Dan pada saat itu Presiden tidak ada syarat seperti itu, maka waktu itu oleh MK dibalikan kembali kepada 32 2004. Nah, di dalam undang-undang kemudian perubahan lagi ini kata-katanya cuti dalam kampanye. Jadi bisa on off sistemnya, Mbak. Misalnya minggu depan selama 5 hari saya mau kampanye, saya cuti tapi 2 minggu lagi saya kerja, gitu. Jadi saya nggak mau kampanye, saya kerja. Nah, nanti 3 minggu ke depan saya mau cuti lagi, mau kampanye lagi saya cuti. Jadi on off sistemnya. Jadi tidakkah kemudian itu menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang ketika kemudian on dan juga off cuti itu dilakukan? Itu di dalam Undang-Undang 8 2015 sistemnya seperti itu. Jadi dalam masa kampanye dia bisa melakukan izin cuti, tetapi lihat juga dalam keadaan masyarakatnya. Nah, dalam Undang-Undang 10 2016 nggak pakai dalam istilahnya, tetapi pakai kata selama masa kampanye harus cuti. Jadi nggak bisa on off. Jadi ketika tanggal 26 Oktober sampai yang tadi bilang 11 Februari dia totally harus cuti. Nah, ini dibilang mengatakan bahwa ini akan menciptakan keadilan begitu. Nah, tetapi sekali lagi, benarkah adil ketika orang yang kita pilih begitu ya, dia harus 5 tahun, tetapi dia kerja cuma 4 tahun. Itu pertama. Dan yang kedua, alasannya Pak Ahok ini kan gini, saya analogikan, saya punya rumah. Saya rapikan begitu. Tapi saya kosongkan, saya pergi 6 bulan. Saya suruh orang lain yang mimpin. Tiba-tiba saya balik, udah kacau balau rumahnya. Nah, ini yang analogi. Iya, Pak. Nampaknya ada penelpon pemirsa Berita Satu yang ingin memberikan pendapatnya ataupun berpartisipasi dalam dialog jurnal pagi kali ini. Ada Pak Ekmal dari Maluku Utara. Selamat pagi, Pak Ekmal. Selamat pagi, ya. Bagaimana pandangannya mengenai uji materi yang diajukan oleh Ahok ini? Iya, pandangan saya bahwa sebenarnya bahwa cuti itu adalah hal yang baik menurut saya. Karena satu sisi awal ketika MK memutuskan bahwa petahana untuk bisa tidak mundur, itu sebenarnya sebuah kesalahan besar. Sebenarnya untuk petahana itu, kalau kita lihat itu sangat mempengaruhi sistem semuanya. Baik itu sistem birokrasi, sistem penyelenggara, itu petahana punya kekuatan yang lebih besar dibanding yang lain. Oleh karena itu, proses cuti ini kan dalam tahapan KPU sudah ada. Nah, kalau misalnya Pak Ahok tidak siap, ini kan bertanda bahwa Pak Ahok tidak siap sebenarnya. Padahal pilihan ini kan pilihan rakyat. Nah, kalau misalnya juga dia mengatakan bahwa cuti itu nanti menghambat dia dalam proses dia menjalankan pemerintahan, ini sebenarnya dia tidak mengakui birokrasi di bawahnya. Ada sekda.
yang mengerti anggaran. Ada Bapeda yang mengerti penyusunan program. Dan ada juga kan caretaker yang ditunjuk Mendagri, orang-orang yang qualified. Artinya juga dia harus mengakui bahwa negara juga sudah siap menyiapkan orang-orang yang siap menggantikan dia dalam masa transisi. Nah, kalau melihat seperti ini berarti Ahok sebenarnya ketakutan. Padahal dia sangat mempengaruhi sistem. Ketika dia tidak kampanye, itu yang lebih berpengaruh. Karena artinya apa? Pak Ekmal termasuk orang kontrol. yang kontra terhadap uji materi dan lebih menyetujui undang-undang pilkada yang ada sekarang, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Betul sekali. Baik, Pak Ekmal, terima kasih telah bergabung sama kami dalam dialog kali ini. Ya, ini Pak Dwi, ini ada pandangan dari Pak Ekmal dan rasanya juga menarik seperti itu pandangannya bahwa sebetulnya cuti itu hal yang baik seperti itu karena seharusnya seorang petahana tuh bisa mempercayai birokrasi yang ada di bawahnya seperti itu ya. Betul. Ya, pertama begini, saya respon Pak Ekmal dari Maluku Utara ya. Iya, betul. Pertama, ada satu negara, dia itu kalau nggak salah 6 bulan tanpa pemerintahan. Jadi tidak ada presiden yang terpilih, tetapi negara itu tetap berjalan dengan baik. Itu Belgia. Jadi pecah itu gara-gara bahasa, tanpa ada pemerintahan itu jalan baik. Artinya apa? Birokrasi itu sudah tercipta, sudah jalan. Jadi pilar demokrasi selain ada eksekutif apa semua, dianggap itu birokrasi. Benar, jadi saya setuju untuk poin ini. Yang kedua, permasalahannya begini. Yang diajukan bukan sekedar sekali lagi, yang kita soroti, apa cuti atau tidak. Tetapi kampanyenya yang dimintakan oleh Pak Ahok itu kan, saya boleh nggak sih nggak usah kampanye? Karena saya nggak usah kampanye, saya tidak usah cuti. Walaupun sebetulnya yang menjadi garis bawah Ahok memang cutinya, ketika kemudian dia mengatakan cuti ini bukan kewajiban, saya mohonnya tapi berupa hak. Tapi kemudian saya menerima konsekuensi dari permohonan saya bahwa ketika saya tidak cuti, saya tidak kampanye seperti itu. Nah ini masuknya di dalam situ. Jadi ketika opsional bahwa kalau misalnya saya tidak kampanye, jadi tidak harus cuti. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam berita-beritanya ya, waktu sejak bulan Agustus, dari awal-awal Agustus, sudah jelas bahwa tujuannya Pak Ahok ini kampanyenya. Jadi kalau misalnya Pak Ekmal mengatakan Pak Ahok tidak siap, saya melihat begini, di kota Jakarta, sempat waktu itu hebohnya adalah Pak Ahok membandingkan Jakarta dengan Surabaya. Tidak ada tandingannya kota Jakarta ini. Ya, kita sepakat bahwa dia besar. Dan satu hal, dia itu dilihat begitu banyak orang, ya, exposure media begitu besar, sehingga kalau mau dibilang tidak siap, sebenarnya dia sudah siap untuk tidak kampanye. Bahkan timnya itu sudah mempersiapkan, nggak usah kampanye deh Pak, kita jalan. Dan kalau mau bilang ini bisa dikatakan arogansi bahwa mengatakan saya sudah siap tanpa ada kampanye, saya pasti menang. Oke, kita itu kembali itu pada perspektif seorang Ahok seperti itu, seorang gubernur DKI Jakarta ataupun petahana yang mungkin nantinya akan maju dalam pilkada. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pendekatan kesetaraan dan keadilan bagi semua para peserta pilkada, bukan pilkada DKI, Anda menilainya seperti apa? Jadi begini, saya tidak dalam kondisi bahwa saya tidak saya menolak cuti begitu ya. Saya setuju bahwa harus tercipta yang namanya level playing field yang sama. Tetapi pertanyaannya, boleh nggak usah kampanye? Sebenarnya kalau dia nggak usah kampanye, petahana nih punya kekuasaan yang power begitu besar. Kalau dia nggak kampanye, dia yang dirugikan loh. Jadi pertanyaannya Pak Ahok ini justru kalau kita bilang nggak usah ketakutan, yang bukan non petahana, yang non incumbent, justru diuntungkan. Kayak Pak Sandiaga Uno nih, Bu Risma atau siapa. Kalau Pak Ahok ini gol, JR-nya judicial review-nya ini dikabulkan oleh MK dengan dia menerjemahkan itu kan konstitusional bersyarat, conditionally konstitusional, jika diartikan hak opsional dan tidak akan kampanye. Itu diuntungkan yang non incumbent. Dia tidak akan debat, dia tidak akan apa. Selama 4 bulan atau 6 bulan orang bisa nyerang dia dalam kampanye. Dia tidak boleh membalas. Dia tidak boleh ini. Diam aja. Wah, itu diuntungkan sekali yang non incumbent. Jadi sebenarnya dia bilang saya tidak mau cuti. Resikonya ditanggung Anda. Anda nggak akan menang gitu kan. Baik, Pak Dwi, kita punya satu segmen terakhir dan kita akan ikuti segmen terakhir tersebut setelah jeda berikut.